Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Rockman 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu saya akan beritahu untuk cara menyalakan inverter ini ya. Oke, di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama ada MCB softar dan yang kedua ada MCB baterai ya. Di sini MCB softar yang terdapat resistornya kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan MCB baterai. Setelah itu MCB softar kita off kan ya. Oke, dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya karena di sini tidak menggunakan MPPT. Jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu yang kedua ya, yaitu ada parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali ya. Di sini semisal kita ingin rubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist dan secara otomatis sudah tersetting ya. Dan untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float. Di sini juga bisa diganti. Misal ini kita ganti menjadi 54 volt dan di sini juga sama 54 volt, maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya. Dan di sini untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan untuk arus pengisiannya. Kita kembali, kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai, ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin disesuaikan cukup dengan settingan pengguna ya, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada AC dan DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini ada HV recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini nanti ketika tegangan inverter berada di 46 volt atau di bawah 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Ini kita kembali, kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada tentang atau informasi. Di sini kita bisa lihat untuk nominal daya di 5000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, kita kembali, kemudian kita akan ujikan inverter ini. Kita nyalakan input PLN ya. Oke, di sini PLN sudah masuk. Kemudian di sini saya akan turunkan tadi untuk perpindahannya berada di 46 volt ya. Oke, di sini. Oke, di sini karena di bawah 46 volt maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk HV recovery-nya kita naikkan ya untuk 51 volt. Di sini kita naikkan tegangannya menjadi 51 volt. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah lagi ke inverter ya. Kemudian di sini saya akan ganti prioritasnya menjadi AC. Dan di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas DC terlebih dahulu. Di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis, kita turunkan lagi tegangannya. Oke, dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini kita ganti ke prioritas AC untuk lakukan chargingnya. Oke, kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Oke, naik terus, tandanya berfungsi dengan normal. Oke. Oke, di sini kita harus ubah ke prioritas DC lagi untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off kan terlebih dahulu dan baterai saya on kan ya. Di sini input PLN saya off kan. Oke, kemudian baterai saya on kan ya. Oke, untuk pengujian kali ini kita akan menggunakan beban blower, beban pemanas dan juga beban heater ya. Oke, di sini kita coba untuk beban pemanas terlebih dahulu. Oke, kisaran 900-an watt ya. Kita ganti, kemudian ke blower. Oke, satu blower, dua blower, 3000 watt. Kita tambah lagi. Oke, 4900 di sini menggunakan beban heater ya. Dan saya tambah. Oke, 5000 watt ya, 5300. Alarm berbunyi. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini di inverter sudah hidup kembali ya. Dan di sini prioritas kita ganti ke AC. Dan di sini kita nyalakan kembali ya input dari PLN. Oke, di sini saya akan simulasikan menggunakan satu buah beban blower ya. Oke, di sini terbaca kisaran 1200-an watt. Kemudian saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Nah, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali,
Nah, di sini langsung secara otomatis berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.